Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam pesan singkat. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, bulan di mana kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita sangat beruntung kita mengenal Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus? Saya sendiri secara pribadi juga sangat beruntung karena saya dilahirkan dari keluarga yang juga sudah mengenal Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang tersebut? Jawabannya ada dalam Alkitab. Tetapi itu tidak sulit ketika kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang tersebut. Bapak dan Ibu, satu hal fakta ya, sebenarnya dalam dunia ini pernah terjadi di mana seluruh penghuni bumi ini mengenal Tuhan kita. Kita bayangkan bagaimana Adam dan Hawa dan keluarganya. Tetapi setelah itu terjadi di mana ada orang-orang yang tidak mengenal. Dan pada masa Nabi Nuh, akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kita itu dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah, tinggal keluarga Nabi Nuh. Nah, saya ingin kita juga menyadari bahwa sebetulnya tanggung jawab untuk mengenalkan Tuhan Yesus itu adalah di dalam keluarga. Mari kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini sebetulnya? Menghukum anak-anak dari dosa bapak-bapaknya atau orang tuanya. Karena kita mengetahui bahwa dosa itu ditanggung oleh setiap individu. Kalau kita juga membaca dalam Yehezkiel ya, jika seorang mati itu karena dosanya sendiri. Maksudnya di sini adalah kalau suatu karakter positif bisa diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, tentunya suatu hal yang negatif pun dapat juga diturunkan kepada anak dan cucu-cucu kita. Itu yang dimaksudkan dengan hukuman kepada dosa itu ditanggungkan kepada anaknya adalah ketika bapak atau orang tua tidak mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya, dan itu akan ditanggung oleh anak dan cucu-cucunya, bahkan 3 sampai 4. Demikian juga dosa. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa ladang misi kita yang pertama itu adalah keluarga. Kita harus menanggapi hal ini serius. Kita melihat bagaimana situasi kekristenan kita di barat yang mulai menurun. Walaupun di negara Asia ini sudah mulai menaik. Tetapi itu berarti ada satu kesalahan di mana penginjilan kepada mereka itu menjadi gagal. Bapak dan Ibu, tugas kita adalah melakukan amanat agung. Ada satu studi statistik yang mengatakan demikian. Jika seorang anak pergi ke gereja tanpa didampingi ayah dan ibunya, maka ketika mereka menjadi dewasa, itu 95% tidak akan pergi. Artinya hanya 5% yang akan tetap pergi ke gereja. Ketika seorang anak didampingi hanya ibu saja ke gereja, itu 10-20% akan pergi ke gereja ketika mereka dewasa. Ketika anak kecil tersebut pergi ke gereja dengan hanya didampingi bapaknya saja, itu kemungkinan
sampai 75% ketika mereka dewasa akan pergi tetap ke gereja. Dan kalau kedua orang tua mereka ikut bersama anak kecil tersebut ke gereja, maka kemungkinan 95% anak tersebut akan tetap pergi ke gereja ketika mereka dewasa. Dari statistik ini kita sangat mengerti bagaimana peranan Bapa tanpa mengecilkan peranan ibu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa iman dalam keluarga adalah Bapa. Oleh karena itu para Bapa mulailah sekarang menjadi pemimpin rohani di dalam kehidupan rumah tangga dan pimpinlah anak-anak supaya tetap berjalan di dalam Kristus. Demikian juga ibu, berdoalah selalu dengan setia kepada Tuhan supaya anak-anak juga selalu dilindungi dan diberikan kekuatan untuk mengikut Kristus. Itulah pesan singkat yang saya bawakan tadi agar menjadi penyegaran ke dalam iman kita dan supaya kita mulai kembali diingatkan bahwa ada tugas orang tua yang membawa anak-anak ke dalam Kristus supaya kerajaan Tuhan di dunia ini semakin lama semakin dimuliakan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami